Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Malam hari ini kami mau berikan hati kami sepenuhnya kepadamu. Lihat sampai kedalaman batin kami ya Tuhan. Dapatin hati kami memiliki kemurnian, rasa cinta, haus dan lapar akan Engkau, melebihi apapun juga di muka bumi ini. Roh Kudus, kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian memenuhi hidup kami, sehingga mata hati kami dibukakan, disingkapkan kebenaran, dan setiap langkah kami berjalan dalam ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan itu baiknya luar biasa. Dia Allah yang benar-benar baik. Kita bisa nikmatin semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terbukti ada pemeliharaan, bahkan ada His manifested presence, hadirat Tuhan yang dinyatakan, yang kita bisa menikmati, tangible dan touchable. Kita bisa merasakan benar-benar hadirat itu nyata ketika kita memiliki kerinduan dan kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Dan kita lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita selama ini. Bukankah Dia baik? Pemeliharaannya luar biasa. Bahkan kita tidak pernah kekurangan apa-apa. Sekalipun kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang tidak enak, masa-masa yang hati kita rasanya kok begini, kita mempertanyakan segala sesuatu kejadian terjadi, tapi Dia tetap baik adanya. Dalam kondisi apapun, Tuhan tetap baik. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan memang Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi hati kita seringkali berubah. Kita seringkali nggak peduli dengan semua kebaikan Tuhan. Kadang kita cuek dengan Tuhan. Kadang kita merasa kita ini sudah jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, dan kita nggak pernah mau tahu lagi dengan apa yang Dia mau dalam hidup kita. Padahal Tuhan itu punya tujuan, punya mau, punya maksud kenapa kok diciptakan kita ini. Harusnya kita berjalan dalam ketetapan-Nya. Ketika kita berjalan dalam ketetapan-Nya, kita menggenapi apa yang Tuhan rencanakan. Selama ini kalau kita melihat Tuhan baik, apa yang kita lakukan sama Tuhan? Nggak ada yang harusnya lebih dari apapun kecuali Tuhan. Karena hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tapi pada kenyataannya kita sering mengasihi Tuhan itu hanya di bibir saja. Kalau dilihat dari praktek hidup kita, dari kelakuan kita, benar nggak kita mengasihi Tuhan? Benar nggak kita sungguh-sungguh menghidupin apa yang Tuhan mau? Karena Yohanes katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan semua firman-Ku. Engkau akan melakukan semua ketetapan-Ku. Benar nggak hidup kita ini mencintai Tuhan? Benar nggak kita ini sungguh berjalan dalam ketetapan Tuhan? Padahal Tuhan mau loh kita ini berjalan dalam ketetapannya. Bukannya sekedar jadi orang Kristen. Kalau kita hanya sekedar jadi orang Kristen, KTP kita Kristen, tapi kita nggak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, nggak punya rasa haus dan lapar dengan Tuhan, seperti sebuah pernikahan sah secara agama karena diberkatin di gereja, juga sah secara pemerintahan karena pakai ada catatan sipil, tapi di dalam pernikahan itu tidak ada lagi hubungan mesra, ngomong bareng, ngopi bareng, bercerita, tidur di ranjang, pelukan, saling tatap mata dan lain sebagainya. Hanya sekedar punya legalitas, tapi tidak memiliki hubungan. Bayangkan apa yang terjadi dengan pernikahan seperti itu. Misunderstanding. Kita ngomong A, pasangan kita nangkepnya B. Kita maunya C, pasangan kita nangkepnya Z. Dan tidak pernah ketemu. Akhirnya apa? Timbul cekcok, ribut, karena nggak sejalan lagi. Karena nggak seirama lagi. Nggak seritme lagi. Seringkali ribut, gegeran, dan berantem. Coba cek nih, orang-orang yang pernikahannya ribut dan gegeran dan berantem. Karena apa? Misunderstanding, miskomunikasi. Salah tafsir dari perkataan pasangan kita pun sering ribut dan gegeran. Benar apa enggak? Istri maunya A, kita lakukan B, apa yang terjadi? Kalau terus-terusan kamu bisa dilempar wajan loh bapak-bapak ini. Beneran? Bener apa enggak? Kita kan harus ngerti pasangan kita seperti apa. Bangun terus hubungan setiap hari, komunikasi setiap hari. Lama-lama kita ngerti maunya. Amin. Yang belum nikah, nggak ada ini. Pakai holy imagination ya. Pakai imajinasi yang kudus yang belum nikah ini. Yang sudah nikah tahu persis apa yang saya katakan ini.
Ketika semakin deket, ngobrol bareng, kadang ngopi bareng, anak dititipin, lah kita pacaran dulu. Kan bangun intiman, bangun hubungan. Tidak melulu ngurusin kerjaan, ngurusin tagihan, ngurusin cicilan. Ngobrol bareng, pegang-pegangan, jalan-jalan ke pantai, makan apa kek, minum kopi kek, makan cemilan, makan apalah yang enak-enak gitu, berduaan. Handphone kadang ditaruh, tatap matanya penuh asmara, biar berdegup kencang penuh cinta. Harusnya seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Hubungan semakin mesra. Benar apa enggak? Semakin mesra. Kadang istri kita punya tatapan agak aneh aja kita udah paham para suami. Oh, ini enggak berkenan ini. Oh, nanti kalau kita tetap ngotot, nanti setelah di muka umum selesai, di mobil baru dikotbahin. Nah, benar apa enggak? Karena apa? Semakin kita kenal pasangan kita, gerak-geriknya, tatap matanya, lirikannya pun kita tahu. Benar apa enggak? Karena apa? Dibangun komunikasi. Bayangin sebuah pernikahan tanpa komunikasi yang baik, hanya sekedar menikah, sah di agama, sah di gereja, sah secara pemerintahan, tapi tidak pernah membangun komunikasi. Pulang malam tinggal tidur, pagi suami berangkat, istri masih tidur, atau dua-duanya sibuk kerja, nggak pernah ngobrol bareng bercerita. Kadang suami juga harus sabar dengerin ceritanya istri, yang semuanya tahu istri itu, karena memorinya gede dari sinetron, dari artis ini, dari TikTok yang paling viral, YouTube yang paling tahu semuanya loh. Dan mereka cerita dan harus diceritakan kadang sama suaminya. Ya suami harus kadang dengerin ya. Bosen ya, jenuh ya. Apalagi kalau istri itu udah jalan-jalan ke mall gitu ya. Kan harus ditemenin ya. Terus suami kan kadang bosen, udahlah tak tungguin di itu aja lah, di Starbucks kayak di kafe mana lah. Padahal kalau ditemenin dia merasa aman. Udah milih baju ini, cocok nggak? Cocok nggak? Kamu sukanya yang mana? Kita udah pilihin. Nggak taunya yang dipilih yang kita nggak pilih tadi. Yuk, nggak tahu kadang memang aneh kok perempuan itu ya. Kita mesti belajar ngerti kan kayak begitu. Betul apa nggak nih bapak-bapak? Pernah ngalamin kan? Yang apalagi yang udah nikah lama, tahu persis itu. Suruh nemenin belanja, kita temenin, ngobrol ditemenin. Akhirnya mah terjalin hubungan yang baik sama dengan Tuhan. Ya kita pingin jalan seritme, seirama dengan apa yang Tuhan mau. Padahal Alkitab ngomong kalau kamu tuh berjalan sesuai ketetapanmu, ketetapanku, kamu ngikutin apa yang ku mau. Di Ulangan pasal yang ke-28, itu isinya kan berkat semuanya. Kalau engkau hari ini mendengar perintahku dan melakukannya, maka semua ini menjadi bagianmu. Ayat pertama sampai ayat yang ke-14, isinya berkat semua. Syaratnya kamu dengar suara Tuhan dan melakukannya. Nah untuk kita, untuk ngikutin kehendak Tuhan, ngikutin maunya Tuhan, itu kan kita mesti dengar suara Tuhan. Lewat apa? Nggak usah dengar suara Tuhan, Tuhan bicara ini, Tuhan bicara. Lewat firman, belajar firman aja simpel kan. Itu suara Tuhan. Dengerin, lakukan. Bergaul dengan firman setiap hari. Lakukan, ujungnya engkau akan terima berkat. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, pasti Tuhan bikin berhasil. Tetapi kalau kamu nggak dengar suara Tuhan, dan tidak melakukannya, apa yang terjadi? Kamu akan nikmatin kutuk. Itu ayat yang ke-15 sampai berapa itu? Sampai 60 berapa? 64 ya? Atau 63? Sekitar itu. Lebih banyak berkatnya, lebih banyak kutuknya. Kenapa lebih banyak kutuknya? Lebih banyak kutuknya. Karena apa? Setan kan juga nggak terima kalau kita ini didapatin menjadi orang yang melakukan kejahatan. Setan akan habisin kita sehabis-habisnya. Tapi kalau kita ini melakukan kebenaran, ujungnya kamu akan menikmati semua yang Tuhan janjikan. Dan dimulainya dari mana? Kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, pingin rindu akan Tuhan lebih dari apapun juga. Bukti karena kita ini nggak bisa balas semua kebaikan Tuhan. Karena Tuhan kan terlalu baik sama kita. Ya kita ini siapa tuh sebenarnya? Kan bukan siapa-siapa. Terus apa yang kita harus lakukan? Mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, memberi cintamu, hidupmu dulu sama Tuhan. Dimulainya dari mana? Engkau memiliki kerinduan, kelaparan akan Tuhan. Coba lihat di Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Ini saya pernah singgung, siapa Bani Korah ini? Ini keturunannya Korah yang memberontak terhadap Musa itu. Datan, Korah, dan Abiram. Tapi ada yang lain ngikutin nenek moyangnya namanya Korah itu. Tapi ada satu orang yang gak ngikutin. Dia ngelihat perbuatan Tuhan yang ajaib.
akhirnya dia nggak ngikutin, dia hidup takut akan Tuhan. Pasti dia ngelihat perbuatan Tuhan terhadap bangsa Israel kan, ini orang, dan ngelihat apa yang dilakukan oleh om dan tantenya dan lain sebagainya lah, pastinya lah, ngelihat penyertaan Tuhan di zamannya, dia nggak ikut memberontak terhadap Musa. Dan dia lahir sampai di zaman Mazmur ini, dia nulis kitab Mazmur keturunannya Bani Korah. Nanti selidikin Bani Korah ini, tulisannya itu dalam sekali. Dia memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Rasa haus dan laparnya akan Tuhan itu luar biasa. Kalau Anda pernah dengar lagu seperti Rusa Rindu Sungaimu, pernah dengar kan? Kita pikir itu yang nulis adalah Daud, benar apa enggak? Bukan Daud. Itu yang nulis Bani Korah. Itu powerful sekali. Kenapa dia bisa nulis seperti itu? Karena dia memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Lihat, nyanyian pengajaran Bani Korah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Pernah nggak kita pingin Tuhan lebih dari apapun? Bener nggak kita ini mencintai Tuhan dan kau berikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan? Punya kerinduan yang dalam Tuhan. Aku tuh pingin Tuhan. Tahu, ketika kita memiliki kerinduan yang dalam dengan Tuhan, otomatis kita nggak puas hanya bergereja. Ibadah hari Minggu nggak cukup. Kamu mesti bergaul dengan Tuhan. Kamu mesti luangkan waktu di kamar doamu, duduk diam di kaki Tuhan. Sesibuk apapun, harus duduk diam di kaki Tuhan. Seperti kita itu seperti sebuah tab atau seperti sebuah handphone yang ketika baterainya habis, dicolok pada charger yang terhubung dengan sumber tenaga listrik namanya. Akhirnya terisi baterai itu. Sama seperti hidup kita. Kalau kita terhubung dengan sumber kuasa itu, bagaimana kita terhubung? Apa gue? Beli kopi. Dimute aja, lihat. Kaget itu. Tapi kira ada orang Korea ikut ibadah. Annyeonghaseyo, hamsamnida. Nah, tadi sampai mana? Sampai lupa kan? Seperti kalau kita nih, hidup kita ini nggak terhubung dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kita ini mengalami kekosongan dan kekeringan. Coba perhatikan, ada orang-orang yang bunuh diri. Itu kasusnya ngetren sekali di Jakarta. Orang yang menghabisi nyawanya sendiri. Karena apa? Nggak memiliki pengharapan kan? Karena nggak ngerti tujuan hidupnya apa kan? Nah, kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita tahu loh tujuan hidup kita. Karena kita berjalan seirama, seritme dengan Tuhan. Tujuan hidup kita hari ini tuh seirama, seritme dengan Tuhan. Ngerti nggak seritme? Seperti kita nyanyi lagu itu loh, seirama nadanya. Dia nyanyi G, kamu pakai kunci F, nggak cocok loh. Dengernya fals, pusing. Pernah denger kan worship leader lagunya fals? Kamu konsentrasi nyanyi atau konsentrasi nyembah? Atau malah pusing? Belajar nggak sih ini? Pernah ngalami nggak kayak gitu? Benar nggak seirama? Nah, harusnya hidup kita itu seirama dengan nadanya Tuhan. Lewat apa? Firman. Bergaul dengan Tuhan. Dicas dengan hadirat Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Bergaul dengan firman. Nah, ini orang nggak suka. Memang orang suka duduk diam di kaki Tuhan sejam. Lebih enak scroll media sosial kan. Nggak taunya udah tahu habis setengah jam. Habis 45 menit. Habis 1 jam. Waktu begitu cepat. Coba kalau engkau duduk diam di kaki Tuhan nyembah gitu. Bayangin, dengerin khotbah 45 menit di gereja aja pantatmu udah panas, lama banget ini, kapan selesainya, udah lapar dan lain sebagainya. Nanti makan di mana ya? Nanti kita coba makan di mana yang enak ya? Kamu udah lapar ya? Ayo kita janjian di kafe ini ya, di segala macam. Bener apa enggak? Loh, kok Bapak tahu ya? Kita dulu kan pernah ngalami ada masa-masa seperti itu. Makanya saya bisa ngomong. Terus pas ngobrol-ngobrol waktu makan kelaparan tadi, kamu masih ingat sama dikhotbahkan? Enggak mungkin ingat. Apalagi orang Kristen zaman sekarang. Mana pernah mau nyatet khotbah? Terus kamu pulang ditanyain khotbahnya apa? Apa ya tadi pendeta ini lucu. Tadi lo ngomong begini begitu toh. Masih diingat-ingat, itu lo pendetanya pakai baju itu. Lo apa pentingnya pakai baju? Oh, yang perlu diingat itu apa yang disampaikan menjadi suara Tuhan. Makanya untuk kita dapat sesuatu di dalam sebuah ibadah, dalam sebuah kebaktian, atau dalam kita membangun keintiman dengan Tuhan, ini dibutuhkan konsentrasi. Rasa haus dan laparmu tadi seperti sebuah spons yang ditaruh di air. Itu ada promo kan. Ada kain seperti ini yang nyedot air kan. Ini ada promo itu di media sosial. Bener nggak? Untuk buat nyuci mobil katanya. Kalau kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita seperti
barang sesuatu yang bisa nyedot hadirat Tuhan. Tidak heran orang yang memiliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan itu semakin mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Semakin hidupnya dibawa, ngalami kedalaman dengan Tuhan. Nah, orang yang seperti ini kan nggak mau bertindak nggak mau bertindak sembrono kan. Nggak mau bertindak sembarangan kan. Karena yang difokuskan, kira-kira yang kulakukan, yang kuperbuat ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Hati-hati nggak? Mau sengaja berbuat dosa nggak? Nggak mau. Sama seperti semakin kita mencintai pasangan hidup kita mau nyakitin nggak? Nggak mungkin. Kecuali orang psikopat atau narsistik personal disorder, sedikit gila atau sedikit edan dalam bahasa kerennya itu. Kenapa? Karena apa? Mereka begitu. Karena mereka merasa tidak butuh yang lain. Aku yang paling benar sendiri. Tapi selama kita di muka bumi ini, kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kebutuhanmu sama Tuhan itu sampai level mana? Dimulai dengan apa? Rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Ketika kamu dengerin firman dengan rasa haus dan lapar, urapan yang di saya kamu bisa sedot. Hikmat yang di saya, pewahyuan yang di saya. Kamu dapat sesuatu. Nah, kamu lakukan seperti ini, kamu nyembah, kamu belajar firman, kamu ibadah hari Minggu, nggak pernah menikmati namanya rasanya bosan, tapi kamu menikmati namanya hadirat Tuhan setiap hari. Bayangkan, kalau hadirat Tuhan itu kamu nikmatin setiap hari, perjalanan hidupmu kan berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Hidupmu kan pasti berubah. Coba orang-orang Kristen yang selama ini ke gereja, tapi kelakuanmu nggak berubah. Mulut tetap ketus, mulutnya jahat, pikirannya busuk, sakit hati tetap sakit hati, kepahitan tetap kepahitan, jelek lakuannya, jahatnya bukan main, tukang tipu tetap tukang tipu. Kenapa kamu nggak berubah? Ke gereja hanya rutinitas agamawi. Kalau saya ini hari Minggu ya saya mesti ke gereja. Kalau seperti nggak jauh beda dengan agama orang lain, yang lain ibadah di hari yang lain. Karena kita Kristen ya mending aku ke gereja lah. Kalau nggak gereja rasa tertuduh. Kalau kekristenan kita seperti itu, kamu dari tahun ke tahun tidak pernah kemana-mana, tidak pernah mengalami sesuatu. Nah, dimulainya dengan apa? Rasa haus, rindu akan Tuhan. Ini penting. Agak sedikit tersinggung ya? Bagus. Sehat manusia roh. Harus ini dibangun setiap hari. Saya bangun setiap hari hubungan saya dengan Tuhan. Setiap hari. Enak nggak Pak? Nggak enak. Saya bilang duduk diam di kaki Tuhan itu nggak enak. Karena kita mesti menaklukkan pikiran kita. Please silent. Saya nggak mau dengar suara handphone. Perlu dimatiin. Kalau perlu dijual handphonemu dulu supaya dengar firman dulu. Kalau kita mau belajar duduk diam di kaki Tuhan, kita kan mesti menaklukkan pikiran, perasaan, dan kemauan serta kehendak kita kan. Siapa yang tutup mata, tiba-tiba pikiran melayang kemana-mana. Sekarang kita praktek saja. Lipat tanganmu, terus tutup matamu, kita berdoa. Amin. Buka matanya. Siapa yang pikirannya mengembara kemana-mana? Mikirin makanan, nanti makan apa ya? Tadi ku parkir kunci mobilku udah dikunci belum ya? Tadi keran udah dimatiin belum? Kompor udah dimatiin ibu-ibu tuh biasanya. Komporku udah dimatiin belum? Tadi mbaknya gimana ya dan lain sebagainya. Anakku gimana? Tadi pikirannya yang fokus ke Tuhan siapa? Tolong di silent please. Itu HP siapa ya? Coba dicek HP-nya dulu. Di silent. Coba. Siapa yang tadi pikirannya kemana-mana? Kalian ini diajak ngomong lapar atau gimana sih? Hah? Di sini aja. Ada yang mikirin sesuatu nggak? Nanti semakin lama, tadi kan baru beberapa menit aja. Nanti waktu kamu doa 10 menit, pikiranmu mengembara kemana? Cikampek macet nggak ya? Kayaknya ini kan mudik ini. Ada lagi ke Bonami, lapar ya enak ya. Bikin rawon lah, bikin soto lah. Besok liburan kemana dan sebagainya. Semakin lama kamu duduk diam di kaki Tuhan, kamu mengalami peperangan. Namanya apa? Menaklukkan pikiran. Dan pikiran ini menjadi medan perang. Kalau kita nggak taklukkan, ini akan diserang begitu rupa dengan berbagai macam. Pikiran kita ini liar. Duduk di sini pikiran bisa kemana-mana. Bisa ke geraha,
bisa ke PTC, bisa ke Bali, mikirin babi guling atau sate bawah pohon, dan lain sebagainya. Pikiran kita harus ditaklukkan. Apalagi kalau kita duduk diam di kaki Tuhan, itu momen di mana kita harus menaklukkan pikiran kepada Kristus. Waktu itulah kamu harus mengalami namanya peperangan, mematikan semua keinginan dagingmu. Dimulai mematikan keinginan daging di dalam duduk di dalam kaki Tuhan. Dimulainya harus dengan rasa haus dan lapar. Semakin kamu memiliki rasa haus dan lapar, nanti praktek sendiri. Kamu duduk diam di kaki Tuhan. Duduk diam, gak ngomong apa-apa, hanya pengen Tuhan, aku pengen kenal Engkau. Aku pingin ngerti apa yang Kau mau. Aku pingin ngerti tujuan hidupmu apa dalam hidupku ini, apa ya Tuhan. Terus tutup mata, matiin handphonemu, masuk kamarmu, diam. Pikiranmu ngembara-bara. Hari pertama mengembara, kedua setengah mengembara, hari ketiga, keempat, kelima. Terus semakin kamu lakukan, nanti pada momen tertentu kamu diam sebentar, kamu terkoneksi dengan Tuhan. Perlu latihan kan? Perlu latihan kan? Harus dilatih setiap hari. Ngerti nggak? Nanti kamu bisa ngomong, komunikasi sama Tuhan setiap saat di mobil, di jalan. Bahkan kamu ngobrol sama orang bisa ngomong Bakiru Boko Santiko Nama Takaharapa. Di dalam hatimu tuh lu bahasa nyembah. Ngerti nggak? Karena terbiasa dibangun di tempat tadi. Nek kamu pingin diurapin Tuhan, dipakai Tuhan dan lain sebagainya, memiliki hikmat pengertian. Lu kamu nggak pernah berdoa, lu kamu dapat apa? Sampai matamu biru semua, rambutmu rontok semua, kamu nggak akan dipakai Tuhan. Dan anehnya kita ini ya, anehnya kita itu pingin diurapin Tuhan, dipakai Tuhan. Seperti Pastor Philip diurapin Tuhan. Kamu nggak pernah tahu apa yang dibayar dia di belakang mimbar. Jempalitan, doa, nangis sama Tuhan, puasa. Terus kamu mau pelayanan, setengah jam nyembah mati, urapi aku, Tuhan, aku pengen urapan powermu. Sampai jerat-jerit suaramu habis, nggak akan terjadi apa-apa. Orang hanya ngelihat di permukaan. Harusnya kita bangun di dalamnya. Nah ini penting sekali. Makanya orang harus memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, bukan di permukaan. Nah kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kelakuanmu, sikapmu, tindakanmu akan mencerminkan manifestasi Tuhan yang tinggal di dalam dirimu. Do you mau dengar not? Ini saya ngomong agak dalam, biarin aja. Belum makan ya agak susah nangkep nih. Saya ngomong agak dalam. Karena kalian harus dibawa ke level yang berbeda. Nah, kalau itu kita lakukan setiap hari, nggak mungkin kamu rasa kecewa, khawatir, stres, bingung, kacau. Kamu nggak akan ngalami kayak begitu. Karena kamu tahu persis kok, kenal dekat. Ketika kita, contohnya istri saya, otomatis kan dia hidup dengan saya. Dia tahu kehidupan saya. Dia tahu apa yang saya perbuat. Kalau terjadi apa-apa, pasti saya proteksi, pasti jagain. Dia nggak perlu khawatir. Itu loh, ada suara di mana itu? HP ini siapa kita dol, kita bau kali. Nah, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Alkitab katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar, yang orang lain tidak ketahui. Tuhan akan nyatakan dalam diri kita. Kira-kira kalau kamu perlu bisnis, perlu kayak begini nggak? Bisnismen yang sukses dan berhasil itu adalah bisnismen yang orang lain belum tahu, dia melangkah bisa 4 langkah, 5 langkah ke depan. Punya visi ke depan. Betul apa enggak? Kalau bisnismen yang abal-abal biasanya ngikutin lagi mixu ya. Lagi ngetren, oh kita ikat, itu kan momentum. Hanya momentum doang kan, momen-momen tertentu kan. Ikutin, sekarang kan udah mulai ngedrop kan. Tapi coba perhatikan ada bisnismen itu, yang tekun, dia kerjakan step by step terus. Punya ketekunan terus. Dia pikirnya visioner ke depan. Orang lain belum mikir, dia mikir. Berhasil. Kita deal bisnis sama orang pun kita butuh sesuatu yang orang lain gak ketahui.
Dan itu didapatnya hikmat pengertian itu datangnya karena kita hubungan dengan Tuhan. Kita hubungan dengan Tuhan itu bukan berbicara untuk sekedar pelayanan penuh pengurapan, sakit sembuh, dijamah Tuhan dan lain sebagainya. Bukan. Dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam kamu memilih pasangan pun kamu perlu hikmat pengertian yang datangnya dari Tuhan. Kamu harus pilih benar-benar wanita seperti Esther. Jangan seperti Atalia atau Isabel. Horor pernikahan. Amin. Kita perlu hikmat dalam segala sesuatu. Kalau kita nggak memiliki hikmat dalam segala sesuatu, kita bertindak semau kita sendiri. Hikmat pengertian itu didatangnya dari kita hubungan dengan Tuhan. Coba perhatikan pendeta-pendeta yang biasa. Pernah kan dengerin pendeta yang kita dengerin khotbahnya malah pusing, ngantuk? Pernah ngalami itu nggak? Udah teriak-teriak kosong lagi. Lama begitu khotbahnya. Oh, ya ini. Tapi ada orang yang sederhana, biasa saja, tapi firman itu tembus sampai kedalaman jantung dan hatimu. Tersinggung lagi malahan. Kok ya Tuhan ngomong kok kayak itu, orang itu ngomongnya kayak, tapi kita dengarnya enak. Ada worship leader yang nyembah itu ya, kok kering gitu. Pernah ngalamin kayak itu kan? Tapi ini orang biasa ini nyembah, biasanya sember kayak kaleng kongguan disertak ya. Tapi kok enak bawa hadirat Tuhan ya kan? Pernah ngalami kayak gitu ya? Tahu nggak kenapa kayak begitu? Itu orang memiliki hubungan dengan Tuhan. Beda. Ada suaranya bagus, kering kan pernah ngalami juga. Coba perhatikan. Kalau engkau biasa tinggal di dalam hadirat Tuhan, engkau biasa loh mengalami kayak begitu. Kamu bisa peka sekali membedakannya. Harus dibangun mulai hari ini. Bukan hanya sekedar bergereja. Perhatikan ya. Ini ayatnya banyak nggak apa-apa ya? Jauh-jauh. Dari jauh. Tak jejelin firman les 2 jam kan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan kau. Pingin Tuhan, ngidam Tuhan. Seperti orang yang haus. Kita lagi haus banget nih. Karena panas cuacanya atau gimana lah dalam kondisi suatu haus. Tapi kamu minta air, nggak taunya dibawain babi goreng. Mau nggak? Keseretan mati loh malah. Haus butuh apa? Air. Harusnya kita sama Tuhan tuh kayak begitu. Aku haus, nggak ada air. Adanya nasi goreng dan pisang goreng. Mau makan nggak? Nggak mau. Air ya air. Pinginnya kita sama Tuhan tuh kayak gitu. Baru hidupmu berubah, kekristenanmu berubah. Lama-lama kamu kadang dengan baca firman dapat terima, dapat pengertian. Di momen tertentu kamu akan dibawa ke dalam level yang berbeda, matang secara rohani. Ketika goncangan datang, masalah datang, enjoy. Coba sekarang, mukanya di sini kan muka berkemenangan semuanya nih, muka diberkati semuanya kan dari ujung ke ujung. Muka yang hidup berkelimpahan. Lah nggak ada amin. Amin. Kalau ngomong berkat itu yes gitu. Semangat. Karena saya jarang ngomong berkat. Dengerin baik-baik. Kan selama kita pakai tubuh daging ini kita ngadepin masalah kan. Kadang dikirim orang menjebalkan kan? Menjengkelkan kan. Kamu selalu ketemu orang yang baik atau orang yang menjengkelkan? Istrimu menjengkelkan atau sangat luar biasa? Luar biasa. Suamimu gimana? Membahagiakan atau menyebalkan? Ya 50-50 ya kadang ya, karena dalam proses ya kan. Bayangkan, dalam kita menghadapi masa-masa sulit seperti situasi kondisi yang tidak nyaman tadi. Terus kamu nggak ngerti firman, nggak ngerti pakai ayat yang mana, nggak ngerti pakai pasal yang mana. Kira-kira reaksimu salah nggak? Salah. Reaksimu salah, efeknya kemana-mana kan? Betul nggak? Kacau semuanya. Tapi ketika kita ngerti firman, kita berhadapan dengan manusia-manusia yang sangat bencekno tadi, kamu bisa tenang. Kamu nggak berpikir untuk nyalain dia. Tapi kebanyakan kalau ada orang bencekno, kita langsung ngomong apa? Kamu lo ya opo, gak entos gelas ya opo, nggak ngerti kan? Kamu ya kayak gitu-gitu ya kan? Kita coba cari kesalahannya dia. Tapi ketika kamu kenal Tuhan, ngalami Tuhan, reaksimu berbeda. Ketika ngadepin orang yang begini, ngomongnya begini, Tuhan,
Engkau mau apa sih kok ngadepin kayak begini? Ada hal apa yang di dalamku yang kamu mesti beresin? Kadang kita izinkan Tuhan menyelidikin di dalam diri kita. Kalau didapatin sesuatu yang tidak enak, yang nggak berkenan, Tuhan pasti cabutkan. Dan dikirim orang mencabutnya, jangan dipikir malaikat mencabut kesalahanmu itu satu persatu. Tuhan kirim orang-orang yang spesial di sekitar hidupmu. Katakan, yes. Yes. Enak nggak? Oh, enak. Ujungnya enak. Kamu harus tetap tersenyum. Enjoy. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita powerful di dalam Tuhan, responmu benar. Enjoy aja. Di balik semua ini Tuhan ada sesuatu yang di dalam saya. Banyak orang ketika menghadapi masalah dan persoalan, dia tanya, kenapa kok Tuhan izinkan seperti ini? Ya Tuhan mau hatimu lah, saya bilang. Nggak ada yang lain. Tuhan mau hati kita kok. Supaya kita semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Ya, kita lanjutkan ya. Punya kerinduan dan cinta. Berasmara sama Tuhan. Sampai berdegup kencang. Setiap hari pingin Tuhan lebih dari. Sama pasangan pun juga sama. Berarti kan yang sudah nikah nih. Ibu udah nikah berapa lama? 50 tahun. Loh, 22. Tambah cinta apa enggak? Tambah cinta. Orang itu ya, semakin hidup bareng yang sehat, perkawinan yang sehat, tambah hari tambah cinta. Tambah cinta. Bukan tambah seperti saudara, nah bener itu. Tambah cinta, tambah sayang. Tambah ngerti. Sama seperti saya. Tiap hari berdegup kencang penuh asmara. Gitu dong. Kita tambah mesra. Saya bilang, apalagi setelah kejadian yang kapan hari itu saya sakit itu, kita tambah hari tambah. Kita nggak mau ribut. Ngapain sih ngeributin hal yang sepele, nggak gudai, nggak esensial, nggak mempermuliakan nama Tuhan. Stop lah, nggak usah ribut. Saya yang salah, saya minta maaf, kelar kok. Tapi yang jadi masalah untuk minta maaf aja setengah mati bagi para perempuan ini. Kalau cowok kan mudah ya minta maaf, tapi perempuan itu kan bolet, nggak jelas itu. Harga dirinya tinggi. Sombong. Udah salah sombong, nggak mau ngaku lagi gitu ya. Terus nyalain lagi. Udah tahu-tahu nangis katanya, kamu nggak peduli sama aku. Loh, dia yang salah. Kita yang suruh minta maaf terus dibilang kamu nggak cinta lagi. Ya laki-laki harus maklum ya, kita tetap ngertiin lah. Senjata perempuan itu. Iya. Peluk, bilang I love you. Beres. Saya kan pernah ajarin Kak, para suami harus bilang sama istrimu I love you. Perlu touch meaning. Sentuhan penuh makna ya kan. Masih ingat kan itu setahun yang lalu? Istrimu itu perlu disentuh penuh makna, pegang tangannya, digandeng, pegang pipinya, bilang I love you itu. Harus itu. Kalau istri dapat cinta lebih dari suaminya, dia nggak jelalatan kemana-mana loh. Dia sudah merasa nyaman. Sama seperti anakmu sering dipeluk, dibilang I love you. Bilang I love you, apalagi anak yang cewek bilang I love you. Daddy sayang sama kamu, mami sayang sama kamu, peluk. Anakmu kan penuh cinta kan. Terus kalau ada laki-laki di sana mulai ABG dibilang I love you, bohong kamu. Pasti ngomong gitu. Dia nggak akan coba cari perhatian keluar loh. Dia penuh di rumah dengan cinta kok. Suami istri harus kayak begitu. Kalau di depan mata aja kita nggak bisa bilang I love you, terus kamu ribut gegeran sama istrimu, terus kamu ke gereja bilang I love you, malaikat bilang bohong loh. Benar nggak nih? Kamu bilang sama cinta sama aku, itu yang kamu nikah bareng, hidup bareng, makan bareng, seranjang bareng. Kamu, dia salah, kamu ungkit-ungkit. Kata orang Jawa diundat-undat, tahu? Tahu kan diundat-undat. Kesalahannya tuh dibangkit-bangkitin buat apa? Iya kamu salah, iya keluargamu memang kayak begitu. Iya malu juga gitu. Makong coba pakong lo sama kamu. Kamu kelakuannya kayak dia. Lo ge opo gitu. Lo yang bikin salah dia kok neneknya di bawah-bawah itu. Siapa yang kayak begitu? Ada yang pernah kayak gitu? Bertobat ya. Berubah. Itu hanya tambah nyakiti.
Itu tambah menyakiti. Sekarang mau belajar, ngomong yang baik, dipuji. Kamu tuh suami yang luar biasa loh. Aku ngelihat kamu tuh kok tambah ganteng, aku tambah jatuh cinta. Ngomong gitu loh. Istri ngeliat istri, saya bilang sama istri saya itu tiap hari, kamu tambah cantik ya ini. Aku tambah sayang loh sama kamu. Saya tiap hari ngomong, tak peluk, tak cium, berapa kali tanyain dia. Belenger dah dia. Mabok lah. Apalagi baru bangun tidur kan baunya kayak durian, baru mau saking yang paling mateng, ya kan? Tetap disayangi, tetap dicintai loh. Harus belajar kayak begitu. Kalau kita membangun hubungan yang baik dengan pasangan kita, nyembah enak, ke gereja enak, melakukan pekerjaan enak, kamu nyembah Tuhan juga nggak tertuduh. Lah kamu ngomong kasar sama pasangan, kuatusnya galaknya bukan, baru ribut, terus pergi ke gereja. Perempuan kalau pergi gereja disetirin lakinya, ngadepnya ke sana, ngadep sini, enggak, sana. Terus ke gereja, worship dia angkat tangan, ikut tangan nangis. Malaikat ngelihat ini arah ya apa model kayak begitu. Kan Alkitab ngomong beresin dulu kan. Harus diberesin. Kamu bilang cinta Tuhan, tapi kan di depan mata kamu nggak bisa kasih, bohong. Do you mudeng or not? Ini makanan yang keras dan sangat menyakitkan bagi daging. Tapi ketika kamu lakukan, kamu bahagia, keluargamu bahagia. Amin. Saya mau berdoa ada orang-orang di sini hidupnya bahagia. Kalau ada beberapa orang yang hidupnya nggak bahagia, ya dari kesalahan bertobatlah. Belajar bertobat. Tapi kita mau melangkah. Hidup kita harus bahagia, ikut Tuhan. Amin. Orang Kristen tuh harusnya bahagia gitu loh. Kamu datang ke gereja. Apa? Pusing kamu? Pusing. Orang malas loh deket. Orang yang dekat dengan Tuhan tadi, dia tahu hidupnya untuk apa, tujuannya apa, ketika menghadapin, dia tahu bagaimana. Sekarang kita lompat lagi di Mazmur 63 ayat yang ke-1. Mazmur Daud ketika ada di padang gurun Yehuda. Di padang gurun enak kan? Ketika ngadapin masalah enak. Di padang gurun ada coca-cola coke-coke nggak? Coca-cola coke, Coca-Cola minuman, panas. ada rawon nggak di padang gurun? Isinya ular, kalajengking, kaktus, ular, kalajengking. Kalau masih ada kangkung masih oke ya. Nggak ada. Ketika Daud di padang gurun nih ngomong begini, ya Allah, Engkau lah Allahku, aku mencari Engkau. Di dalam kesusahan, Daud ngomong begini, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu di tanah kering dan tandus tiada berair. Ini di masa-masa sulit harusnya kita cari Tuhan. Siapa yang ngadepin masalah langsung telepon Ibu Christine, aku mau konseling dulu ya. Apa-apa kamu konseling, cari Tuhan sih. Gituin. Udah berapa kamu jadi orang Kristen? Kebanyakan jemaat ketika ngadepin masalah yang dicari pendeta. Dipikir pendeta tuh bisa tumpang tangan, masalahnya selesai. Ribut sama suaminya, nikah udah 22 tahun, 20 tahun, terus ketemu pendeta tumpangin tangan, masalahnya selesai. Ya tidak bisa lah. Harus diberesin. Ngerti nggak ini? Kadang orang itu berharap kalau ketemu pendeta itu seperti sakti mandraguna atau apa gitu. Masalahnya harus selesai. Tidak, kamu yang harus berjalan bersama Tuhan. Kalau ngadepin masalah yang dicari Tuhan seperti Daud ini, di padang gurun dia cari Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, aku mencari. Mencari kadang ketemu nggak sih? Ini seperti mencari jerami dalam tumpukan jarum. Mencari jarum dalam tumpukan, perlu ketelitian nggak? Alkitab katakan di kitab Matius, hal kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam. Harta terpendam itu galinya langsung cepat atau langsung dapat atau enggak? Enggak. Susah sekali. Perlu ketekunan. Bahkan Alkitab ngomongkan ketok. Minta ketok. Cari minta ketok, ya kan? Perlu proses kan? Tapi kebanyakan orang karena sekarang dijejelin semua instan. Ada nasi instan, soto instan, makanan instan, bakmi instan, kopi instan. Orang langsung pikir cepat-cepat, langsung datang kepada Tuhan, langsung selesai masalahnya. Bim salah bim jadi. Nggak bisa.
Ikut Tuhan itu lewat proses. Dan proses Tuhan itu seringkali tidak enak. Makanya orang nggak mau ikut proses. Daud ngalami proses yang luar biasa kan? Benar tak? Wah, perjuangannya ngeri sekali. Terus dia punya anak namanya, siapa namanya? Salomo. Dia nggak mau anaknya mengalami seperti perjuangannya Daud. Tuhan suruh ganti anaknya kan. Anaknya Salomo kan Tuhan suruh kasih namanya Yedija kan. Yedija, benar kan? Cari judulnya khotbah saya di YouTube. Judulnya Yedija. Cari Peter Guntur. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Kenapa kok dia nggak mau pakai namanya Yedija? Karena dia tahu di dalam orang-orang adat istiadat Yahudi itu, nama itu melambangkan perjalanan hidupnya dia. Kayak banyak kan nama-nama itu. Kayak Yabes apes kayak begitu. Sarah, apalah segala macam, semua ada namanya. Dia tahu Yedija. Kalau dikasih nama Yedija, dia mengalami perjuangan yang berat. Tapi lihat perjalanan Salomo. Sekalipun dia raja yang kaya raya, tapi perjalanannya di akhir hidupnya. Untung sebelum mati dia bertobat. Tapi dia mengalami kengerian-kengerian kan. Hatinya nggak ngikut Tuhan. Nah, perjalanan bersama Tuhan itu lewat proses. Namanya sekolah kehidupan. Katakan sekolah kehidupan. Ini yang membuat Bapak Ibu ngerti kehendak Tuhan. Yang membuat hatimu diubahkan. Yang membuat hidupmu berubah. Ini sekolah kehidupan. Enak? Nggak enak. Saya ngalami. Enak nggak Pak? Mengerikan kadang. Kadang seperti kita ini berjalan di pinggir jurang. Benar nggak nih? Kita ikut Tuhan seperti berjalan di pinggir jurang yang licin. Hanya satu pegangannya. Hanya ada satu pegangan. Mungkin satu akar. Apa itu? Pribadi Tuhan. Maka kita perlu nempel Tuhan. Kalau enggak, kita terpeleset habis binasa. Ini penting. Supaya apa? Hidupmu berkemenangan. Di dalam tanah yang kering tadi, dia haus akan Tuhan. Jiwaku haus. Manusia ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu yang dilahirkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Luar biasa itu. Saudara saya itu. Kan Peter Guntur. Kok nggak percaya kalau dibilangin itu? Peter Guntur, Petir Guntur ya sama lah. Tenang, aman lah. Jiwa. Manusia ada roh yang dilahirkan kembali, tempat tinggalnya Tuhan. Yeskiel pasal yang 36 ayat 25-27. Yang dilahirkan kembali itu namanya roh. Dulu roh manusia kita mati, diberikan roh yang baru. Roh yang baru jadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Tapi di sisi lain, manusia ada namanya jiwa. Apa itu jiwa? Apa yang kamu pikir? Apa yang kamu rasa? Apa yang kamu mau? Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu. Dan pikiran, perasaan, dan kemauan ini kan tidak suka Tuhan. Siapa yang suka puasa? Buat Pak Wangel. Kita mau puasa, niat nih mau puasa. Tiba-tiba pagi di rumah baunya harumnya bukan. Kok rasanya tiba-tiba kok rasanya lapar kayak nggak makan seminggu ya. Pernah ngalamin kayak gitu kan? Kenapa? Di area perasaanmu, di area kemauanmu selalu bertentangan dengan firman. Siapa yang baca firman tiba-tiba ngantuknya luar biasa? Dengerin khotbah di YouTube sampai ketiduran kadang. Bener nggak? Siapa yang disakitin kita suruh senyum dan memberkati dan rasanya daging, enak aja. Bener nggak? Karena di area jiwa ini nggak suka firman. Kita Roma katakan begini, aku pengen melakukan yang baik, ternyata yang nggak baik yang aku lakukan di area jiwa. Nah, jiwa ini harus takluk. Di tempat yang kering, seperti yang Daud alami, dia tetap kejar Tuhan loh. Dia tetap cintai Tuhan loh. Enak enggak? Enggak enak lah. Dalam kondisi teriak-teriak kita maunya kan minta pertolongan orang kan. Dalam kondisi pernah ngalami kondisi susah semua kan. Apa hidupmu bahagia selamanya, sejahtera, gemari balo jinawi semua? Pernah ngalami masa-masa sulit kan? Pernah apa enggak? Pernah. Yang di belakang pernah? Waktu kamu ngalami
Masalah itu, kan kamu kalau bisa minta pertolongan orang, udah selesai masalahnya kan. Tapi ternyata enggak kan. Enggak langsung kan. Waktu kamu ngalami masalah, kamu doa bisa enggak? Susah loh. Kalau bisa kita mikirin yang lain, pikiran mengembara kemana-mana, yang perempuan kadang nangis gitu. Tapi Daud beda. Jiwanya haus akan Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Justru dalam kondisi susah yang kita kejar Tuhan. Nah, jiwa ini, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu atau kehendakmu ini harus takluk kepada firman. Orang yang hidup dipimpin roh, itu harusnya jiwanya takluk kepada manusia roh. Makanya orang Kristen yang jiwanya nggak takluk kepada firman, kan ngeyel kan, diomongin. Ngeyel, dablek, menceno, ngeselin, keras kepala, belagu, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, ditegur, ngelawan pakai firman lagi. Pernah kan ngalami kayak begitu? Udah tahu salah loh, nyerang balik pakai ayat, kan keterlaluan itu namanya. Harusnya kan orang kayak begini kan sebenarnya orang yang nggak bisa menaklukkan dirinya. Kenapa ada orang yang kalau ngomong kuat terus nyakitin gitu? Karena dikontrol oleh perasaannya, dikontrol oleh emosinya. Kalau hidupmu dikontrol oleh emosimu, kehendakmu, kemauanmu, kamu jadi orang Kristen yang kedagingan. Dan meski takluk, harus rasa haus dan laparmu begitu kuat. Seperti yang dialami oleh Daud. Dia pingin Tuhan lebih dari apapun. Nanti sisanya akan ditambahkan kepadamu. Alkitab kan katakan begini kan. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah itu kayak begini nih loh. Masuk ke kedalaman hati Tuhan ini loh. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi mata kita dibutakan, kita ngejar pertambahannya. Benar apa enggak? Senengan kalau ditambahin. Sampai kita lupa dengan Tuhan. Padahal berkat yang paling receh dari Tuhan adalah berkat secara materi loh. Coba lihat tanganmu. Tanganmu mana? Ada emasnya nggak itu tangan? Bener nggak? Saya nggak bisa pakai emas, cincin, gatel. Leher ada kalungnya nggak? Coba ini ada berliannya, ada emasnya nggak nih? Telinga. Tahu nggak? Itu kan kita hormatin kan emas ya kan? Itu kan barang berharga kan? Di kerajaan Allah itu jadi lantai. Ngerti nggak? Berkat secara materi yang kita dewakan tadi, kita agungkan, kita hargai, sebenarnya di kerajaan Allah nggak bernilai. Do you mudeng or not? Tapi kita kejar yang seperti itu. Harusnya kejar Tuhan, makanya Tuhan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ngejar Tuhan itu bukan kau duduk di kamar doa semalaman ada persekutuan doa ikut, ada rumah doa ikut, kebaktian ikut, terus kamu berdiam diri di kamar ya, kamu melarat lama-lama. Kamu cari Tuhan, minta hikmat, kamu bekerja pakai hikmat, melakukan bagianmu, apa yang dipercayakan dalam hidupmu kerjakan, dagang. Jadi nyewain, sewain, bikin ceiling, drop ceiling dan lain-lain kerjakan, jual lampu, dagang apapun kerjakan, punya profesi, jabatan apapun, pekerjaan apapun, kerjakan dengan sepenuh hatimu, dan minta hikmat Tuhan lebih di atas rata-rata. Amen. Dari sana Tuhan akan berkati kamu. Jadi orang yang hidup berkelimpahan. Amin. Tapi kalau kamu ongkang-ongkang kaki, ngarep dari surga turun sekarung dolar, ya Tuhan bisa lakukan sih sebenarnya. Tuhan kan maha kuasa, maha perkasa, maha dahsyat kan. Tuhan bisa keluarkan dari tembok ini berlian 500 karat kan bisa sebenarnya, atau dolar sekarung kan bisa kan. Karena dia maha kuasa. Tapi Tuhan caranya memberkati kita itu nggak seperti itu. Dia selalu pakai orang di sekitar hidup kita memberkati. Makanya kita perlu divine connection, dikoneksi dengan orang secara ilahi. Kita nggak bisa pilih orang itu siapa, orangnya siapa, modelnya kayak apa, potongannya seperti apa. Bagian kita membangun hubungan dengan baik. Makanya hukum yang pertama, kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatan, segenap akal budimu. Itu kembar siam dengan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.
Ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Nggak taunya kita dikoneksi dengan orang yang itu. Buka jalan. Amin. Diberkati nggak? Batuk dulu. Orang diberkati semua. Nah, semakin kita ngerti Tuhan, kita ngerti caranya Tuhan pakai kita. Ngerti caranya Tuhan memberkati kita. Akhirnya kita ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Oh, ternyata aku nih orang yang penting ya. Aku nih ternyata orang yang berguna ya. Orang yang merasa nggak berguna, itu orang akan seringkali stres. Sering cari perhatian. Ngejar, gatel pingin dapat pengakuan. Makanya aneh-aneh kan yang orang-orang model kayak begitu. Rambutnya dicat merah lah, cat kuning lah, cat hijau lah, bajunya robek-robek lah, dan lain sebagainya. Supaya mereka sebenarnya cari perhatian. Kadang bawelnya, histeris, dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya orang cari perhatian. Kan kita nggak perlu cari perhatian ke manusia. Kita perlu cari perhatian ke Yesus. Bagian kita kan nyenengin hati Tuhan. Ya, tapi kita tetap harus pakai mandi, wangi, bangan, jangan bawa apek, dan lain sebagainya ya. Mentang-mentang kita nggak mau cari perhatian manusia, ya kita tetap berdandan, pakai skincare, pakai bedak yang bagus. SK2 atau Wardah ya, enggak apa-apa yang mana. Artinya ngurusin badan gitu loh. Pakai baju yang layak dan lain sebagainya gitu. Sekalipun kita bukan cari perhatian manusia. Coba perhatikan. Para istri ketika engkau berdandan sebenarnya untuk siapa sih? Karena perempuan itu, kita laki-laki harap maklum ya, dia aneh soalnya. Kadang kita susah mengerti model wanita itu ya, hati wanita itu susah ya. Ya kan dia sebenarnya dandan kan untuk kita ya. Tapi kadang ya dandan muter-muter, dandan untuk siapa ya? Kadang ya untuk dilihat ya, angel lah pokoknya, enggak apa-apa lah. Harusnya istri itu dandan untuk suamimu loh. Mentang-mentang kamu udah nikah, kamu di rumah pakai daster bau apek, rambut acak-acakan, harus belajar dandan yang manis, dilihat suamimu tuh sedep gitu loh. Jangan ketemu suami baru pulang kerja rambut roll-rollan tuh. Udah kayak film Hongkong itu apa itu. Duh, nggak ada menarik-menariknya. Belajar ya. Belajar berpenampilan yang baik. Sekalipun kita sebenarnya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi kalau kita dilihat baik oleh pasangan kita, sedep kan enak ya. Udah kumel, kucel, aduh ya, terus mulutnya bawel lagi, bau bawang lagi. Mana ini model kayak begini? Kita harus belajar. Mecucu aja. Terus suami itu loh, suami pulang capek itu ya, ngomongnya kuat terus gitu. Itu suami kalau nggak tahan, nggak bertobat tuh, bisa mati muda. Saya pernah perhatikan ya, para istri itu harus belajar ngomong manis sama suamimu ya. Ngomong manis, panggil sayang, cinta, gula madu, honey, sugar, dan lain sebagainya. Ya, belajar ngomong yang manis. Jangan kok. Sini kok. Belajar ngomong manis, senyum itu lebih banyak senyum. Coba perempuan ini senyum dulu deh. Senyum, gitu, senyum gitu. Belajar senyum. Saya perhatikan ya, ada istri-istri yang galak sama suaminya cepat mati loh. Beneran. Karena kita ini kadang suami itu terlalu sayang sama istri ya. Kita kan nggak mau ribut ya kadang ya. Ya gitu ya. Tapi kadang makan dalam. Tahu-tahu kata ya, kadang Tuhan panggil duluan daripada hidup menderita ya kadang ya. Lebih baik ya kan. Makanya meski sadar diri nih para perempuan, belajar ngomong yang manis. Kalau mesra enakan indah ya dipandang mata ya kan. Sekarang kita lompat ke Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang kedua. Yang ngomong angel perlu bertobat ya. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Dengerin baik-baik. Jiwamu hancur. Benar-benar pingin Tuhan lebih daripada yang lain. Pikiranmu, perasaanmu tuh kalau deket sama Tuhan tuh hanya pingin Tuhan lah. Orang segagah apapun, seperkasa apapun, punya jabatan tinggi apapun, ketika datang pada hadirat Tuhan, ngalami hadirat Tuhan tuh nangis. Dan cuek aja nangis. Kalau dulu kita baru pertama kali bertobat nangis kan, ada yang lihat nggak? Terus kita tiba-tiba ambil tisu ya, lapin dia.
malu. Terus sekarang kita bergaul dekat dengan Tuhan, kita nyembah nangis cuek aja ya, nangis aja. Padahal kalau kita memang dekat Tuhan tuh merasa kita itu nggak punya apa-apa kan. Rasanya nggak, aku ini nothing ya. Aku ini bukan siapa-siapa. Makanya saya bilangin, kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus yang terhormat ini, dengerin baik-baik. Semakin kamu dekat dengan Tuhan, kamu sadar dirimu itu siapa di hadapan Tuhan, kamu bukan apa-apa. Kamu butuh Tuhan. Kamu sadar diri sendiri. Tapi semakin kamu jauh akan Tuhan, kamu sadar akan dirimu seperti apa. Dan akhirnya, ini lo gua. Ini aku hebat, aku keren, aku pinter, aku kaya dan lain sebagainya. Aku di atas rata-rata. Kamu lupa dengan Tuhan. Ngerti nggak? Harusnya kita sadar akan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Melupakan diri kita tenggelam di dalam hadiratnya, akhirnya kita menjadi orang yang diubahkan yang di dalam. Makanya orang semakin kenal Tuhan kan semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin orang sadar akan dirinya, dia merasa hebat, merasa pinter. Semakin orang itu sombong. Keras kepala, dablek dan bencek noh lakuan. Udah begitu merasa masuk surga lagi. Udah nyebelin banget ya pokoknya. Nyebelin orang kayak begini nih. Yang lain merasa dirinya paling pintar sejagat raya. Merasa yang bener sejagat raya, orang lain salah semua. Ketemu orang kayak begini, makan hati kamu. Bukan hanya makan hati, plus empedunya kamu makan. Ya, jantungnya kamu makan. Jiwaku hancur. Benar-benar kamu tuh datang kepada Tuhan dengan hati. Aku nih loh nggak pingin apa-apa Tuhan. Aku nggak punya kekuatan lagi. Aku hanya pikiranku, perasaanku, kemauan hanya Engkau. Ketika Engkau datang sama Tuhan kayak begitu, apa yang terjadi? Hati di ujungnya, kamu akan menikmatin damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Kamu bisa sadar diri, oh Tuhan, aku tahu, aku kenal Engkau. Engkau tetap menyediakan yang terbaik bagiku. Orang kayak begini ini baru langsung ingat Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Karena apa? Yang diingat Tuhan, diingat janji Tuhan. Kamu kalau ingat dirimu sendiri, kamu tambah stres, tambah bingung, mukamu kucel, ruwet semuanya. Datang kepada pendeta, oh ini pendeta urapan minta ditumpangi tangan, pakai minyak lagi. Besok lagi datang ke dalam pakai minyak lagi. Lama-lama rambutmu rontok dan gundul semua. Dan masalahmu gak selesai-selesai, tambah ruwet. Siapa yang suka nyari pendeta? Hari ini meski belajar berubah ya, kamu mesti cari Tuhan. Suatu hari kamu akan jadi pendeta yang diurapin Tuhan. Amin. Kejar Tuhan lebih dari apapun, cintai Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-20. Sama ngomong yang sama, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Aku ingin Tuhan lebih daripada apapun juga. Hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, apa firman-Nya? Orang itu semakin kenal Tuhan, masuk sampai kedalaman hati Tuhan, miliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Semakin kamu gak mau nyakitin hati Tuhan. Sama seperti kita ketika kita mencintai pasangan kita gak mau ngomong sembarangan. Kita gak mau nyakitin, kita gak mau melukai. Apalagi kita melakukan hal yang konyol yang dia gak suka, gak mau. Karena semakin kita pingin nyenengin terus kan. Semakin menikah, semakin lama, semakin kenal, semakin reaksinya tepat kan. Tapi ngerti seleranya, bener gak? Yang nikah baru setahun, 2 tahun, kamu perlu masih struggle kamu. Mesti kenalin pasanganmu, jeleknya, kekurangannya, dan kamu harus belajar menerima kekurangannya dengan baik. Saya menikah sudah lama sekali. Tapi melalui proses pernikahan awal tahun-tahun, sampai 6 tahun pertama pernikahan kita struggle dan berjuang. Saya pikir saya sudah sangat cinta, saya sudah cinta Tuhan, dia istri saya juga takut akan Tuhan. Saya pikir saya mengerti, ternyata nggak mengerti. Dengan berjalannya waktu kita semakin ngerti, semakin cinta. Semakin nggak mau ribut. Sama perjalanan kita dengan Tuhan. Semakin kita berjalan dengan Tuhan, semakin ngerti hati Tuhan, semakin kamu bertindak hati-hati. Ketika melakukan segala sesuatu, kamu timbang dengan baik. Kamu pikir dengan baik. Kamu ukur dengan baik. Kira-kira nama Tuhan dipermuliakan apa tidak? Kira-kira hatimu semakin peka dengan Tuhan apa enggak? Nah, kamu ikut Tuhan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kamu nggak memiliki kepekaan dengan Tuhan, itu kamu dablak. Kamu perlu berubah. Harusnya semakin cinta Tuhan,
semakin cinta Tuhan. Tahu perjalanan kita dengan Tuhan masuk ke kedalaman itu. Sebenarnya kamu tuh kelihatannya nggak jauh beda dengan orang lain. Tapi ketika kamu ngomong dengan orang, ngonselingin orang, doain orang, something different with you. Urapan mengalir dalam hidup. Coba perhatikan semua hamba-hamba Tuhan sekarang yang hidup sehari ini, yang pelayanan hari ini, yang berjalan dalam pengurapan. Lihat apa yang dilakukan di balik layar. Bangun hubungan dengan Tuhan, koneksi dengan Tuhan. Kita pelajarin semua tokoh di Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Apa yang dilakukan mereka? Bangun keintiman dengan Tuhan. Ada dua pribadi yang benar memiliki hubungan dengan Tuhan yang berbeda. Dia mengalami kematian, dia diangkat ke surga kok. Henok memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Enggak mati, diangkat ke surga. Elia juga sama. Powerful. Bayangin kalau kamu hari ini didapatin pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang kira-kira? Kamu jadi orang kesayangannya. Favor Tuhan, ngikutin. Makanya di Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan hebatnya lagi, Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan para lawan. Ini lawanmu itu sebenarnya bukan darah dan daging. Kamu akan dipermuliakan. Kamu akan dipromosi dan ditinggikan di hadapan para setan. Di hadapan para pembencimu, kamu akan ditinggikan juga. Makanya kalau ada orang membenci kita, jalannya terus sama Tuhan. Ada orang nyakitin, jalan terus sama Tuhan. Diem, jangan lakukan pembalasan. Tapi maunya kan kita balaskan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Gak boleh. Kalau kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau sudah selesai, gua tendang. Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Kita disuruh memberkati. Enak nggak? Kalau ada orang menyakitin, kita diem aja. Maunya kan kita ngomong kan. Ketika kita difitnah sama orang lain, maunya kita akan menjelaskan, mengklarifikasi di media sosial. Aku nggak seperti yang dia omongkan. Seringkali kan kita pingin seperti itu kan. Dengan kita diem sebenarnya kita memberi waktu sama Tuhan untuk menjelaskan segala sesuatunya. Itulah sekolah kehidupan. Enak gak? Enak gak ngalami kan? Daging menjerit. Tuhan kayak begini terus. Terulang kembali sampai kapan? Sampai 77 kali 7. Enak gak? Gak enak. Tapi ketika kamu menang, ngalami promosi, apa yang terjadi? Hidupmu powerful. Amin. Amin. Lanjut lagi ya. Masih ada beberapa ayat kok. Nanti kita selesai. Bilang jangan dong. Khotbahnya bagus. Ya. Mazmur 119 ayat yang ke-40. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Hidupkanlah aku dengan keadaan. Kerinduan yang benar-benar pingin Tuhan lebih dari apapun. Sekarang level kerinduanmu seperti apa? Pingin belajar firman. Pingin hidup dalam firman-Nya. Berjalan dalam kebenarannya seperti apa? Coba lihat sekarang. Hari ini seperti apa sih cintaku sama Tuhan ini? Aku itu sebenarnya hatiku itu seperti apa sih di hadapan Tuhan? Kan yang tahu kita dengan Roh Kudus. Orang lain nggak tahu. Tapi banyak orang menipu pasangannya, menipu dirinya sendiri, bahkan menipu Tuhan. Dengan kelihatan rohani, pelayanan, jadi worship leader, jadi singer, jadi pengkhotbah, jadi hamba Tuhan, jadi donatur dan lain sebagainya. Tapi yang di dalamnya busuk, bejat dan jahat. Harusnya orang yang merindukan Tuhan, dia akan berjalan semakin sesuai dengan ketetapannya. Jadi berkat. Hidup mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Amin. Amin. Lanjut lagi. Udah jam 9. Udah 1 jam ternyata ya. Mazmur 119 ayat 81. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap pada firman-Mu. Ayat yang ke-82. Habis mataku merindukan janjimu, aku berkata, bilakah engkau akan menghiburkan aku. Ayat 123. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu, merindukan janjimu yang adil. Di ayat yang terakhir ini 174. Katakan yes, ayat terakhir. Atau jangan dong, bagus itu. Wah, saya lihat orang yang haus dan lapar ini. Makasih ya, terima kasih ya. Masih pingin dengar khotbah saya.
Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Kita Mazmur di ayat yang lain ngomong, Taurat Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Lah kamu baca firman kok malah ngantuk, gimana ceritanya? Saya baca Tuhan kok, apalagi baca kitab Imamat tuh, ini meremperanakan, ini apa ya Tuhan, ini kok gak ada selesai-selesai, ini fungsinya apa ya, kata gitu. Bapak Ibu kalau pingin cepet tidur baca kitab Imamat tuh, tambah ruwet, tambah ngantuk nanti, udah gak ngerti aku Tuhan, apa itu maksudnya? Memperanakan itu kan seluruh banyak puasa itu isinya memperanakan. Tuhan maksudmu apa sih tulis kayak begini? Itu Tuhan punya maksud. Dengar yang baik, setiap titik dan koma di dalam Alkitab itu maksud Tuhan. Tuhan banyak bicara di sana. Semakin kita cinta Tuhan, kita semakin cintai firman-Nya. Alkitab katakan di kitab Yohanes itu, saya nggak buka ayatnya ya. Sebenarnya kalau saya ngomong kayak begini, ini sebenarnya yang keluar pasal dan ayat, saya nggak sebutkan saja. Kalau kamu mencintai aku, kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan semua kehendakku. Bukti kita mencintai Tuhan, kita melakukan firman-Nya. Bukti kita mencintai pasangan kita, kita nggak mau menyakitin dia. Kalau kita melanggar firman-Nya, kita menyakitin hati Tuhan. Tapi kebanyakan kita tanpa kesadaran, kita seringkali melakukan segala sesuatu semau kita sendiri. Tuhan ciptakan kita itu kan handmade ya, limited edition, nggak pernah ada duanya di seluruh muka bumi ini. Kira-kira Tuhan punya maksud dan tujuan nggak? Kita sudah ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kita apa nggak? Harusnya kita ngerti loh tujuan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan tujuan Tuhan, hidup itu tambah powerful loh, tambah hari loh. Aku tahu loh Tuhan ciptakan aku tuh punya maksud dan tujuan apa. Aku tahu apapun yang terjadi, aku semakin hari semakin cinta Tuhan, aku semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dalam kondisi kayak apapun, ruwet, kacau, rumit kayak apapun, aku tetap mencintai Tuhan. Dan ketika saya ngalami masa-masa sulit, masa-masa yang tidak enak tadi, dalam hati saya tidak pernah naruh curiga sedikit sama Tuhan untuk Tuhan menghajar saya, atau Tuhan membuat saya menderita. Saya tahu Tuhan saya Bapak yang baik, Dia tetap menyediakan yang terbaik. Makanya jangan percaya kalau ada pendeta ngomong begini, kamu mau kasih persembahan ya? Tuhan hukum kamu, Tuhan sesiksa kamu masuk neraka. Serem banget ya Tuhan kayak begitu ya. Tuhan kita itu Bapa yang baik. Kita dulu yang masih bejat-bejat, belum kenal Tuhan, kelakuannya masih busuk-busuk, jelek-jelek gitu, Dia rela mati di kayu salib menebus dosa kita. Terus kalau kita hari ini didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kira-kira Tuhan tambah sayang nggak? Kalau kita punya anak itu nurut banget, terus dan nurut, pinter lagi, pengertian lagi. Kita capek, ngelihat kita capek, oh Dedi, Mami capek ya, dipijitin ya. Oh, pengertian banget ini anak ya. Disiapin minum. Lama-lama kok kita punya penilaian yang lain ya kan. Luluh kita ya kan. Terus kita lihat dia punya kebutuhan, kita karena dia minta, kasih nggak? Orang dia nggak minta ya kita kasih kan? Benar nggak? Bayangkan kalau kita didapatin seperti itu di hadapan Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup? Seperti Daud loh. Orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Lihat apa yang dilakukan Daud sebelumnya. Jahat, sadis, sangat mengerikan sekali. Kata orang Jawa itu nabok nyilih tangan kan. Dia membunuh suami selingkuhannya dengan orang lain kan. Kan nabok nyilih tangan itu. Ngerti nggak nabok nyilih tangan itu? Ini orang Jakarta nggak ngerti ini kelihatannya. Membunuh orang pakai tangannya orang lain itu jahat sekali. Kadang kita sering kali hajar orang lain pakai mulutnya orang lain. Jahat itu. Dia bertobat, cari Tuhan, didapat menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita didapatin hati kita seperti itu apa? Powerful. Dengerin baik-baik. Baik-baik dengerin ini. Kasih Tuhan itu sama kan? Semua orang dapat matahari yang sama. Hukum Tuhan sama. Siapa menabur pasti menuai. Betul? Semua hukum dan ketetapannya, firman-Nya sama, keselamatannya itu sama untuk semua orang. Tapi ketika Tuhan melihat sesuatu, pribadi orang itu berbeda, Dia bisa memperlakukan seseorang itu berbeda. Karena itu spesial di hadapan Tuhan. Amin. Ini perlu masuk sampai ke dalaman hati Tuhan. Jadi kekristenanmu bukan hanya bicara ibadah tok.
Terus pulang pelongo-pelongo, nggak ngerti apa-apa. Kena masalah jerit teriak-teriak kayak orang nggak kenal Tuhan. Ya. Terus kalau udah stres, nelponin pendeta, minta ditumpangi tangan. Olesin minyak, dinubuatin, guyur minyak sekali. Minum minyak sekalian. Terus kamu pikir selesai masalahmu. Terus kamu berubah menjadi Elia gitu. Tambah tetap jelek, buruk. Sampai kamu berubah dan bertobat. Amin. Bayangkan, kamu semakin kejar Tuhan, cintai Tuhan, berdoa masuk sampai ke dalaman hatinya. Nanti kamu lupakan semua kebutuhan, mukanya pengen Tuhan. Kita seringkali nggak mau lupa doain diri sendiri ya. Saya sama istri saya itu, kadang kita punya kebutuhan, kan lupa dengan kebutuhan kita. Karena banyak yang saya mesti doakan. Anak-anak rohani saya bimbing, saya mesti doain satu persatu. Masalahnya ruwet-ruwet. Tiap hari ketemu orang yang ruwet, tak doain satu persatu. Padahal kadang kita punya kebutuhan yang banyak, sampai lupa. Kita tambah sering kali kita kalau berdoa ya, berdoa Tuhan berkati aku. Jodohku kok belum datang, ini aku sudah 40 tahun ini. Mendekati 50 tahun belum datang. Tuhan bisnisku lagi susah ini. Tuhan mobilku proteksi, jagain, lindungi biar tidak ada orang nyerempet, lecet, mahal, cicilannya belum lunas. Tuhan rumahku hindarkan dari maling, kebakaran dan lain sebagainya. Aku soalnya bangunin mahal. Tuhan berkati dan lain sebagainya. Aku, diriku dan saya. Me, I and myself. Siapa yang berdoa seperti itu? Aku. Tuhan terus sampai lelah. Ngomong apa lagi ya Tuhan? Kok habis ya kata-kataku? Doanya fokus pada diri sendiri. Jarang kita seringkali. Tuhan, aku datang nih hari ini kepadamu. Lihat kedalaman hatiku. Ada busuk jelek-jelek, cabut Tuhan. Sekalipun sakit, aku mau ngikutin apa yang kau mau. Tuhan, kau mau apa sih dalam hidupku? Terus kamu lebih dalam lagi. Tuhan, aku ingin kenal engkau. Aku semakin mencintaimu. Tuhan, aku rindu engkau lebih dari apapun. Kalau kamu ngomong begitu kan kamu lupa dengan semua persoalan masalahmu. Kadang kita nyembah Tuhan dalam hadiratnya. Kadang kita lupa kalau kita sedang berdoa. Kadang, aku masih doa ya kadang. Aku masih di sini. Kadang kita kalau kita nikmatin hadirat Tuhan begitu kuat, kita tutup mata. Kadang kita nggak sadar kalau kita sedang di daerah mana ya ini kadang itu kan. Lupa dengan diri sendiri kan. Ingatnya dengan Tuhan kan. Makanya kalau kamu masih ingat dengan dirimu sendiri, kamu lupa Tuhan. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu lupa dengan diri sendiri. Di bawah mati daging pikul salib sangkal diri. Fokusmu sama Tuhan. Nah itu perlu komitmen setiap hari. Kira-kira kamu mau berdoa nyembah Tuhan sampai kedalaman hati Tuhan apa enggak? Nanti lihat ya. Kamu lakukan seperti ini, kamu seperti enggak jauh beda dengan orang lain. Tapi ketika kamu ngambil keputusan deal bisnis dengan orang, ketemu dengan orang, kita ketemu dengan orang itu butuh favor loh. Butuh kemurahan. Bahkan sama orang yang membenci kita. Kalau kamu punya favor dari Tuhan, itu yang membenci bisa memberkati kamu loh. Ngerti nggak ini? Itu didapat dari kita hubungan dengan Tuhan. Daud itu dapat favor. The man after my own heart. Bahasa Inggrisnya apa weh? Pokoknya gitu ya. Itu orang kesayanganku. Kalau aku ini mau melakukan apa-apa, aku ngomong dulu sama Daud. Keren gak Istilahnya kalau kita ini berdoa ini langsung surga, malaikat dan lain sebagainya itu melihat kita. Malaikat, coba perhatikan, wah anak kesayanganku lagi doa, minta apa dia? Kalau seperti sebuah konser, tiba-tiba pemeran utamanya atau penyanyinya keluar dari tempat menuju panggung, itu lampu spotlight kan menyorot sama dia. Ngerti gak? Orang dapat favor Tuhan tuh kayak begitu. Kamu deal bisnis, kamu ngerjain, kamu didik anak, kamu apapun yang kamu kerjakan, kamu lakukan, dapat favor Tuhan. Makanya bisa ngomong, ada yang setan bisa reka-rekakan kejahatan kepadaku, tapi aku tahu Tuhan sanggup ubah menjadi kebaikan. Itu loh maksudnya. Ngerti nggak ayat itu? Baru ngerti ya? Katakan yes gitu. Yes. Orang bisa, orang bisa berlaku jahat dan lain sebagainya. Tadi siang itu saya ketemu dengan orang yang saya muridkan, didik. Waktu dia ngalami masalah gitu. Awal-awal
Nelpon saya itu dia ketakutan. Dia chat saya terus saya telepon balik. Dia ketakutan. Karena image saya itu pendeta galak. Pendeta ketus gitu. Dia bener dia ngomong. Ini Pak Peter telepon ini. Saya angkat enggak. Ketakutan dia. Terus dia telepon. Terus ngobrol-ngobrol. Loh Pak Peter kok ramah ya katanya. Loh kata siapa saya galak. Terus akhirnya ngobrol baik. Belajar. Dia nangis sama Tuhan. Karena ngalami problem dan sekarang berkemenangan. Sekarang dipakai Tuhan muridin orang-orang yang hebat. Nah kita ketemu. Tadi saya ketemu gitu. Akhirnya pada orang ini berubah dipakai Tuhan luar biasa. Dari orang yang dulunya babak belur, sekarang dipakai Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di rumahnya itu sering ada burung gagak. Wah ngeri lah pokoknya. Karena ada satu dan lain hal ada kejadiannya. Dikirimin mantra tenung sihir. Beneran, kadang ada burung muter-muter di rumahnya itu real. Kan di Surabaya jarang burung gagak ada ya. Rumahnya di Graha Family ada burung gagak kan keren ya. Ditangkap dijual kan mahal ya. Malam-malam geludak-geludak itu ada. Ya cerita. Benar. Saya bilang tenang aja. Kutuk mantra tenung sihir tidak mempan pada keturunan Yakub. Amin. Pada keturunan Israel. Kita adalah Israel rohani. Bayangkan kalau kita ini di dalam hadirat Tuhan. Mazmur pasal yang ke-91 kan. The secret place apa? Most High. Most High secret place. Itu tempat tersembunyi di tempat tertinggi. Tersembunyi di dalam hadirat Tuhan kan. Kalau kita tinggal di situ, setan nggak bisa temukan kamu. Coba baca Most High. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. Coba terjemahin pakai terjemahanmu hari-hari apa? Indonesia. Jangan pakai bahasa Indonesia. Tadi kamu terjemahin ini pakai bahasamu. Oh, pakai bahasa itu. Orang yang tinggal di dalam perlindungan yang maha tinggi akan menemukan istirahat ya. Tenang di bawah bayangan yang maha kuasa. Bayangin. Itu kan tempat tinggi di dalam hadirat Tuhan kan. Istilah saya itu ketika Bapak Ibu saudara-saudara terkasih semuanya ini loh. Kamu masuk dalam hadirat Tuhan yang saya maksud tadi, kedalaman hati Tuhan, kamu berendam dalam hadirat Tuhan. Proteksi penjagaan itu melingkupin kamu. Orang berbuat jahat dia akan berurusan dengan Tuhan lah, sama kita. Ngerti ya? Saya itu kalau dengerin khotbah saya pasti tahu nih. Makanya subscribe dong, like, comment, and share dengerin khotbah itu loh. Saya sering pernah kesaksian ini. Saya itu pernah diperlakukan buruk orang lain. Saya kemarin khotbah di mana ya? Saya perlakuan. Oh iya. Saya pernah saksikan ini. Saya itu pernah difitnah, dituduh, diperlakukan buruk oleh orang. Padahal kerjaan saya itu doa dan puasa. Dituduh yang tidak enak lah sampai saya dipermalukan dan lain sebagainya. Saya diam aja, saya malah samperin minta maaf sama orang itu. Saya minta maaf. Dia kotus banget, galak banget lah dan lain sebagainya. Saya bilang dalam hati saya, serahin aja Tuhan. Itu tahun 2000, tahun 99 sampai tahun 2000 saya diperlakukan seperti itu. Ngeri sekali perlakuan. Waduh, enggak enak lah. Kalau diperlakukan buruk orang lain itu enggak enak kan. Dan saya serahkan sama Tuhan. Karena saya tahu kuasa Tuhan mengalir di saya itu kan, saya baru-baru pelayanan itu. Saya melihat kuasa Tuhan di saya enjoy aja lah. Nah, masih baru-baru pelayanan itu tahun 2000 itu. Kan saya ke Jakarta itu tahun 98. Nah, itu masih kerjaan saya hanya doa puasa. Terus saya belajar khotbah, tahu nggak di mana? Saya kan tinggal di Sawangan Depok sana, nggak tahu ya, Google aja pokoknya lah. Di perbatasan Sawangan Bogor itu. Jadi ada rumah doa di situ, saya tinggal sama itu rumah doa itu tempat tinggal. Sebenarnya itu tempatnya yang punya dosen saya. Jadi saya dikasih tempat di situ untuk doa dan puasa. Di situ ada adiknya dia. Adiknya dia ini tidak bertobat lah, kelakuannya ya Kristen minggu ke gereja tuh kelakuannya kayak iblis dulu modelnya. Nah, di belakang itu ada kebun 3000 meter saya tanamin singkong. Kan saya kerjanya doa puasa kan, gak ada kerjaan yang lain kan. Kan pelayanan hari Minggu, baru jadi pendeta di Jakarta, siapa yang kenal saya? Sopo aku gini, orang yang ngundang lah. Sopo aku dia kan. Terus saya tanamin singkong, tanamin terong dan lain sebagainya.
Kalau siang doa, kalau malam ya tidur. Maksudnya sore itu saya kerjakan lah itu tanah saya tanamin. Terus saya kan belum pinter khotbah fasilida kayak sekarang gini ya kan. Saya tuh belajar khotbah sama kebun singkong teman. Beneran, pisang tak khotbahi, kita belajar itu tiap hari itu. Saya tuh belajar itu berbulan-bulan itu. Karena nggak ada yang mau dikhotbahin, nggak ada gereja yang undang kok. Siapa yang mengundang saya? Mau ngasih baru pelayanan. Tapi saya ketika diundang Tuhan ya diundang Tuhan mati ya. Diundang pelayanan gitu ya. Saya melihat kuasa Tuhan ya, terjadi pelepasan dan lain sebagainya. Nah, yang tinggal dengan saya itu suami istri punya anak 4. Saya difitnah, dituduh yang enggak. Ternyata pokoknya saya diperlakukan enggak enak kan. Pokoknya enggak enak, enggak nyaman ya, merasa bukan siapa-siapa lagi, pelayanan baru merintis pelayanan, kok diperlakukan buruk malah. Tapi enggak merana menderita gitu ya, saya serahin ke Tuhan aja lah. Terus akhirnya saya ada pelayanan, gabung sama gereja di Bogor waktu itu ceritanya. Saya akan pindah kan. Itu sampai pas kejadian itu saya diundang di sebuah forum meeting pendeta-pendeta gitu. Saya seperti dihakimi, bayangin. Oh ini, pokoknya diperlakukan, kok aku kelihatan murahan gitu ya. Pikir aku ini laki-laki mahal kok diperlakukan murahan gitu. Aku ini laki-laki terhormat kok dianggap sepele begitu ya kan. Saya serahin aja ke Tuhan. Saya enjoy, saya tetap lakukan doa puasa dan lain sebagainya. Dan kejadian tahun 2002. Itu masuk televisi 2002 atau 2003 saya lupa. Masuk seluruh televisi nasional Indonesia. Kejadian. Ternyata suaminya ini bunuh kedua anaknya. Anaknya dibunuh. Istrinya dibunuh. Dia potong urat nadinya. Dia pegang listrik, listriknya itu turun. Dia kan pengen mati juga kan. Nggak mati akhirnya. Masuk TV besoknya, wah saya ditelepon kakak saya, kaget. Wih ngeri ya. Saya ngelihat cerita itu, ceritain ya. Wah itu ya kok. Dia kan nggak tahu ceritanya. Kalau saya ngadepin masalah yang ruwet-ruwet kan saya telan sendiri kan. Saya sering kali kalau hadapin masalah-masalah peperangan itu istri saya nggak tahu kok. Saya kasih kemenangannya aja. Biar nggak kepikiran gitu. Karena perempuannya sering kali kepikiran ya. Dia masuk itu. Saya ngalami pembelaan Tuhan. Saya diam aja. Karena saya tahu, I am the anointed. Saya orang yang diurapin Tuhan. Katakan saya orang diurapin Tuhan. Yakin nggak kamu orang diurapin Tuhan? Dengan modelmu kayak begini nih. Katakan saya orang diurapin Tuhan. Kalau ada orang apa-apa, kamu diam aja. Tuhan yang berurusan dengan orang. Ngapain kamu cemberut-cemberut, ngomel-ngomel, melipir-melipir karena malas ngelihat mukanya? Cuek aja, enjoy dong. Ngerti nggak ini? Kalau diperlakukan buruk, enjoy, kamu orang yang diurapin Tuhan. Apalagi kamu sering masuk dalam kedalaman hadirat Tuhan, berendam dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan bela. Ini baru satu kejadian. Satu kejadian lagi ya. Saya itu diperlakukan buruk sama gembala yang saya sekarang itu. Kita mimpin youth dari 60 orang, jadi 360 orang. Youth-nya nurut sama kita, malah kita dimusuhin sama pemimpin kita. Insecure mereka, takut salah kalah saing gitu ya. Ya memang siapa ya, kita dikirain ngerebut jabatan atau apa ya, enggak ya. Terus difitnah, terus difitnah, diperlakukan buruk lah. Nabok nyilih tangan juga. Ini nabok nyilih tangan. Berkali-kali sampai difitnah segala macam. Istri saya itu loh, sampai nggak bisa tidur 3 hari itu ceritanya. Saya diperlakukan buruk. Dibilang, orang kayak begitu kok kamu masih baik aja. Saya bilang sama istri saya, waktu itu dia belum begitu ngerti tentang pelayanan. Melayani Tuhan itu mesti belajar tunduk dengan otoritas. Kamu belum tahu sampai ke level ini ya. Harus belajar. Dia ulang tahun tak beliin kue harvest yang paling mahal. Apa sih? Dulu kan kue harvest mahal ya kan. Mahal banget waktu itu kan. Saya beliin kue harvest tak kasih. Istri saya ngapain kasih kayak begitu. Kamu diperlakukan buruk. Dia kepikiran, nggak bisa tidur 3 hari. Saya mah enjoy tidurnya. Tidurnya. Terus difitnah. Saya dimusuhin dengan pemain tim musik lah. Dimusuhin dengan, saya ngangkat, waktu itu kan bikin sel ya, komsel ya. Komsel itu dari 1 sel jadi 6 atau 7 ya. Saya kan ngangkat pemimpin gitu ya. Pemimpin ini dipakai untuk nyerang saya dan lain sebagainya. Tetap biarin aja lah. Pokoknya saya mau dipermalukan lah ceritanya. Terus akhirnya saya mengundurkan diri kan.
Kita pelayan di tempat lain ceritanya. Terus dengar cerita, lebih mengerikan lagi. Dia kena kanker di sini sampai sekarang. Ngeri lah pokoknya. Ya, horor kan. Terus dia juga diturunkan jabatannya karena ada seorang jemaat ngelaporin katanya istrinya didekatin dia dan lain sebagainya. Kan mempermalukan ya. Makanya jangan berurusan dengan orang yang diurapi itu. Artinya bukan untuk hamba Tuhan aja. Kamu tuh orang diurapin Tuhan. Kadang kamu lupa bahwa kamu diurapin Tuhan. Kalian ini anak-anak kerajaan Allah. Tapi kamu seringkali lupa bahwa kamu anak kerajaan Allah. Kelakuanmu bukan seperti bangsawan kerajaan Allah. Kelakuanmu seperti orang gembel. Ngerti nggak? Kalau kalian prince and princess, caramu ngomong, sikapmu ngomong harus seperti orang-orang kerajaan Allah. Lihat tuh, bangsawan kerajaan Allah itu. Bangsawan kerajaan Allah lagi. Bangsawan kerajaan Inggris itu dari kecil-kecil diajarin pakai pakaiannya ya kan. Kalau kita ngelihat matching ya kan, nggak ada yang pakai batik terus pakai celana jeans, sepatu cat itu kan norak gitu ya kan. Kan nggak ada yang kayak gitu-gitu ya kan. Ngerti nggak? Cara berpakaian itu matching banget, ngelihatnya sedep banget itu ya kan. Itu loh bangsawan Kate Middleton dan teman-temannya itu loh. Anak-anaknya itu lihat cara ngomongnya dari kecil diatur, berani bersikap seperti bangsawan. Kita ini adalah anak-anak bangsawan kerajaan Allah. Tapi seringkali kelakuan kita bukan seperti bangsawan, seperti preman. Terus kamu berharap mengalami kemuliaan Tuhan, dipromosi, ditinggikan. Bukan malah dipromosi, ditinggikan, malah jadi batu sandungan. Berapa banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Maka ketika orang memiliki hubungan yang dalam tadi, kamu berendam dalam hadirat Tuhan, karaktermu berubah, kelakuanmu berubah, sikapmu berubah menjadi sama serupa dengan Kristus. Karena kamu gak mau nyakitin hati Tuhan, kamu harus mati terhadap dirimu sendiri. Pikul salib, sanggal diri, mati daging. Itu proses perjalanan hidup kita sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sampai kita mati nanti. Enak nggak? Nggak enak. Loro kabeh, bapak belur, remuk rempu remperlo. Nangis jerat-jerit tak kuat. Tapi ujungnya kita akan terima kemuliaan Tuhan. Terima mahkota kemuliaan. Amin. Amin. Nah, kamu jadi orang Kristen abal-abal. Kristen abal-abal katanya membutuh Kristen, tapi kelakuanmu seperti iblis. Kamu bisa melakukan segala itu semaumu sendiri, seenakmu sendiri, kamu bahagia. Kamu nikmatin di depan, bayarnya di belakang. Hancur. Do you mudeng or not? Sangat diberkati ya? Amin. Saya berdoa sangat-sangat diberkati. Amin. Sekarang kamu mulai belajar nih. Pingin kenal Tuhan terus. Dan kamu menjadi orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaanmu. Orang yang kenal Tuhan, orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, orang yang diurapin Tuhan itu bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan dalam hidupnya. Jadi suami bertanggung jawab, jadi istri bertanggung jawab, jadi karyawan bertanggung jawab, jadi bos bertanggung jawab. Pernah ada ayatnya, Yesus dulu kan tukang mebel ya, tukang kayu kan, mungkin bikin bangku, bikin apa dan lain sebagainya ya kan. Setelah 30 tahun kan dia harus menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan kan, melayani 3,5 tahun kan. Waktu melayani 3,5 tahun ada yang komplain, mebelku belum kelar tuh. Ada nggak? Nggak ada kan? Tanggung jawab nggak? Tanggung jawab. Orderannya semua diselesaikan dengan kan? Baik kan? Iya. Nah, kadang kita dipercayakan apapun aja, kadang gengutung, ngedumel, geremeng dan lain sebagainya. Terus kamu pingin diurapi, itu loh dari mana ceritanya? Ngerti nggak? Yesus pun dia bisnis jadi tukang kayu tanggung jawab. Ketika momennya tiba, dia tahu ini sudah selesai, orderannya sudah selesai. Saya mau genapin apa yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Nggak ada orang komplain masalah mebelnya kan? Kira-kira keren kayaknya. Tuhan lo kasih contoh dalam segala hal. Lalu kita jadi karyawan, kerjaannya berantem sama bos. Sudah digaji bosnya diomongin, itu kan kurang ajar ya. Kamu tuh lo dapat makan dari bosmu kamu rasani. Terus kamu tuh nggak tahu diri itu namanya. Kalau bisa kan diberkati ya bosnya. Bos tak berkati, sukses, berhasil. Harusnya kita ini orang yang diurapin Tuhan. Amin.
Katakan, saya udah diurapin Tuhan. Kemana saya melangkah, kemana saya pergi, menjadi berkat. Kamu tahu kamu orang diurapin Tuhan, kamu bekerja di satu perusahaan itu mau bangkrut karena ada kamu dilihat Tuhan, itu perusahaan bisa diberkati loh. Amin. Jangan malah kamu masuk ke kantor itu perasaan malah bangkrut karena apa? Barangnya kamu ambil, kamu bawa pulang semua. Udah tahu korupsi lagi. Udah begitu ngomongin bosnya lagi. Udah begitu minta gaji lebih. Dari mana ceritanya? Banyak yang model kayak begitu. Orang Kristen lagi. Iya. Saya itu banyak dapat keluhan dari bos-bos itu kalau punya karyawan Kristen. Bukan malah baik, malah jadi batu sandungan. Sudah datang terlambat. Masuk jam 8, dia datangnya jam setengah 9. Pulang jam 5, setengah 5 dia pulang karena izin ada persekutuan doa, ada KKR, ada pelayanan. Kerja kagak bener. Terus minta bonus akhir tahun, minta gaji naik, kira-kira apa yang dapat didapatkan model kayak begitu. Jadi batu sandungan, bukan jadi berkat. Kalau kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, kamu lakukan segala sesuatu terbaik untuk Tuhan. Dalam segala hal. Kamu lakukan dalam segala hal, bangun hubungan dengan orang lain. Orang lain happy dengan kita. Kita deal bisnis. Orang itu kalau happy dengan kita, bisa deal bisnis loh. Makanya kita tahu bagaimana treatment orang kan. Karena kita punya hikmat. Apalagi kalau diajak ketemu partner bisnis, mau deal bisnis, ngajak istrinya. Yang perlu diperhatikan tuh istrinya. Karena keputusan paling banyak di istrinya. Kelihatannya dia nggak punya apa-apa, tapi kalau di tempat tidur itu keputusan suami bisa berubah loh. Kan kita perlu hikmat kayak begitu, bener nggak? Ini bapak ini ya. Mau pingin sesuatu terus kamu ngomong sama istrimu bilang jangan gitu ya. Batal lo, gak jadi lo. Kok begitu pak? Ya kan saya suami, saya punya istri. Ngerti nggak ini? Kadang kita tuh perlu hikmat, pengertian dan pengetahuan yang datangnya dari Tuhan untuk menentukan segala sesuatu. Hidupmu akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Amin. Udah jam 10, kita tutup saja. Diberkati? Berkati. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mematerikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman jadi kehidupan, dan nama-Mu berdoa dalam nama Yesus. Setiap orang yang mendengar firman ini, baik onsite atau online, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.